Perkenalkan, nama saya Maria Alisa Claudia Simatupang dengan NIM 212406045 dari Kombe. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi semester 2, probabilitas dan statistika. Yang pertama yaitu sebaran peluang lanjutan hipergeometrik dan Poisson. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Sifat hipergeometrik yaitu yang pertama, sebuah pengambilan acak dengan ukuran n diambil tanpa pengembalian dari n item atau populasi. Yang kedua, h dari n item dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan n kurang h diklasifikasikan sebagai gagal. Selanjutnya itu ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu banyaknya percobaan yang terjadi dalam selang waktu atau suatu daerah tertentu. Tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali atau dalam suatu selang yang kecil. Sebanding dengan panjang selang waktu tersebut atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung dan banyak hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu dan daerah tertentu. Selanjutnya yaitu peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut diabaikan. Kemudian selanjutnya yaitu sebaran peluang diskrit dasar atau sebaran binom dan multinom dan sebaran seragam. Yang pertama, binomial. Binomial adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang keluaran tertentu muncul sebanyak sekali dalam suatu contoh, sehingga berukuran n yang diambil dari suatu populasi tak terhingga di mana peluang munculnya keluaran tersebut berurutan sebesar P. Selanjutnya yaitu distribusi multinomial. Adalah perluasan dari distribusi binomial, misalkan sebuah Cipriman menghasilkan peristiwa dengan peluang terhadap Cipriman ini bila dilakukan percobaan sebanyak n kali. Maka peluang akan terdapat peristiwa EB di antara n ditentukan oleh distribusi multinomial. Selanjutnya yaitu kaidah peluang. Kaidah peluang yang pertama itu kaidah penjumlahan dapat terjadi apabila terdapat beberapa kejadian yang berbeda dan hanya satu kejadian saja yang dilakukan pada waktu yang sama. Yang kedua, kaidah penggandaan adalah metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Kaidah Bayes adalah di mana terdapat dua penafsiran berbeda. Rumus kaidah Bayes yaitu PAB sama dengan PBA kali PA per PB. Selanjutnya yaitu ukuran keragaman statistik bagi data. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya, modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus tidak selalu ada. Hal ini terjadi bila semua nilai data sama. Modus juga bisa lebih dari satu jika terdapat nilai yang sama yang lebih dari satu. Hal ini dikatakan dengan istilah binomial. Ukuran pemusatan dalam distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang sama besar yaitu quartile, decile, dan percentile. Selanjutnya yaitu konsep dasar sebaran peubah acak. Peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padanya, misalnya X. Peubah acak terdiri dari dua yaitu peubah acak diskret dan peubah acak kontinu. Yang pertama, peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya terhingga banyaknya atau berisi deretan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan caca. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis. Disebut peubah acak kontinu, ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Selanjutnya, sebaran peluang bersama dan sifat pada peubah acak.
Konsep pengubah acak. Pengubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah beruang bilangan real atau wilayah fungsi. Pengubah acak disimpulkan huruf kapital X, Y, Z, dan salah satu nilai dari pengubah acak disimbolkan huruf kecil X, Y, Z. Pendefinisian fungsi pengubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke satu bilangan real. Beberapa sifat-sifat nilai tengah antara lain sebagai berikut. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. Median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih berurutan terhadap fluktuasi sampling. Jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Jika jumlah penyimpangan dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dan rata-rata hitung min. Selanjutnya itu sebaran frekuensi penyajian grafik atau kesetangkupan. Distribusi frekuensi dan sebaran frekuensi merupakan suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel atau kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas. Dalam suatu tabel frekuensi atau sebaran frekuensi dapat berisi informasi tentang jumlah atau disebut frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya yaitu kemenjuluran persentil dan desil. Kemencengan atau smoothness adalah tingkat betimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata median dan modus yang tidak memiliki sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Selanjutnya yaitu kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Ciri-ciri data terdistribusi normal terdapat keseimbangan simpangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari data keseluruhan adalah 0. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang materi probabilitas dan statistika. Sekian dan terima kasih.